Amerika masih tersisa Baltimore dan Boston. Dewaruchi tiba di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat 13 Juni 2012. Berlabuh setelah mengarungi sebuah pelayaran singkat selama 1 hari dari Norfolk. Kedatangan Dewaruchi disambut meriah. Atraksi kadet mencuri banyak perhatian wisatawan dan warga Baltimore. Dek atas Dewaruchi masih riuh rendah. Tapi di dek bawah kapal, Wakidin, awak dapur KRI Dewaruchi, justru tak kuasa menahan haru. Itu langsung ini ya. Ngamen di kandane. Oh iya. Ini anak pengen dadi kanca. Aku bojoku tak kon gawe iku. Lah tenan ya to? Iso-iso ini to. Wakidin sudah puluhan tahun bertugas di KRI Dewaruchi. Sudah puluhan kali juga ia berlayar meninggalkan keluarganya. Tapi baru kali ini Wakidin bisa berbicara sambil melihat langsung anak dan keluarganya melalui jaringan internet. Wakidin sudah terpisah dari orang-orang terdekatnya selama 150 hari. Del gak makan Del? Del makan Del? Lah ya. Masih ada 127 hari tersisa sampai ia bisa kembali bertemu keluarganya. Bertemu langsung tanpa sekat dunia maya. Bisa ada untuk keluarganya tanpa terjeda. Penampilan kadet Akademi Angkatan Laut Indonesia tak hanya apik di atas kapal. Mereka juga tampil ciamik saat bermain drum band di kawasan Inner Harbor, Baltimore. Kehadiran Dewaruchi dan awaknya bahkan mengubah opini sejumlah warga Amerika terhadap Indonesia. I have a new opinion of Indonesia. Oh yeah? Yes. What's your opinion on it? Great. Now I want to go there to visit. Well, it was fantastic. It shows a lot of spirit, and we're just glad to have such an international presence here in Baltimore. But
Sounds like they had a lot of practice, and everybody seemed to enjoy the performance. I knew very little about Indonesia, so it was very neat to learn more about the customs and the types of dances and songs and music. Well, the art and the culture aspect of it, I thought was really neat. But I don't know anything about the culture of Indonesia, but I felt like the dance was kind of showing us a little bit about the art and culture. Pengunjung ke KRI Dewa Ruci juga tak kalah antusias. Pengunjung rela antri hingga puluhan meter untuk bisa melihat langsung KRI Dewa Ruci. Dalam sehari, pengunjung yang datang ke Dewa Ruci bisa mencapai 10.000 orang. Nilai sejarah dan ornamen KRI Dewa Ruci menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. KRI Dewa Ruci sudah dipakai sebagai kapal latih selama 60 tahun sejak diluncurkan perdana tahun 1953. TNI Angkatan Laut berencana membuat kapal latih baru. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio turut hadir di Baltimore. Kasal melakukan kunjungan langsung ke kapal latih Brazil, Cisne Branco. Dengan desain tahun 2012 baru finalisasi, contohnya kadet punya ruang kelas untuk kelas pelaut, kelas teknik, kelas elektro, kelas supply, punya kelas gabungan, dilengkapi dengan multimedia yang modern, dilengkapi dengan sarana internet, kemudian sarana komunikasi, kemudian yang paling menyorot juga adalah kita punya kapal latih yang memiliki 2 bridge, 2 anjungan. Opsel di Baltimore tak hanya menghibur warga dan wisatawan. Awak dan kadet Dewa Ruci juga bisa berwisata ke ibu kota negeri Paman Sam, Washington DC. Mereka mengunjungi sejumlah lokasi ternama di Washington DC, seperti Gedung Parlemen Amerika, Capitol Hill. Awak Dewa Ruci juga sempat pesiar ke Gedung Putih atau White House, kantor sekaligus kediaman resmi Presiden Amerika. Baltimore tak hanya mempertemukan awak Dewa Ruci dengan sejumlah tempat bersejarah di Amerika. Di Baltimore pula, Douglas Verga mengukir sejarah berharga. Douglas Verga alias Beduk adalah warga Miami, Amerika Serikat. Ia pengagum sekaligus sahabat dekat awak Dewa Ruci. Ia mengikuti Dewa Ruci selama berlayar di Amerika. Beduk sengaja terbang dari Miami ke Baltimore hanya untuk bisa kembali bertemu dengan Dewa Ruci dan awaknya. Tapi setiap pertemuan harus berujung perpisahan. Awak Dewa Ruci dan kadet Akademi Angkatan Laut melanjutkan pelayaran mereka menuju Boston, Amerika Serikat. Setelah sandar selama 6 hari di Baltimore. Samudra Atlantik menyambut ramah Dewa Ruci.
pelayaran ke Boston bisa ditempuh lebih cepat. Namun Dewa Ruci tidak bisa segera merapat. Dewa Ruci sudah terikat jadwal sandar di pelabuhan Boston. Masih ada 3 hari tersisa. Hubungan baik Dewa Ruci dengan sejumlah lembaga pendidikan maritim di Amerika pun berperan. Dewa Ruci diizinkan berlabuh secara gratis di Massachusetts Maritime Academy atau MMA. Kadet dari Indonesia bisa bertemu langsung dengan kadet Akademi Kelautan di Massachusetts. Salam perkenalan pun dihantar lewat adu yel antar kadet. Hari penentuan bagi kadet Akademi Angkatan Laut akhirnya tiba. Mereka harus menghadapi ujian komprehensif di atas dek KRI Dewa Ruci. Ada bahan bakar mau masuk. Apa tindakanmu sebagai perwira jaga? Apa yang kamu lakukan? Kamu bercerita mulai dari awal, menu ini semua cerita. Pengirim, lalu jumlah bahan bakar, serta informasi lain itu kan nama bakar yang akan dimasukkan. Ujian berlangsung saat Dewa Ruci berlayar dari Massachusetts menuju Boston. Ujian komprehensif ala TNI Angkatan Laut memang digelar dengan cara berbeda. Kadet yang tidak bisa menjawab dengan benar akan diberi kesempatan untuk mengingat kembali. Kesempatan yang tidak didapat secara cuma-cuma. Sebab tidak bisa menjawab pertanyaan, sama halnya dengan bersiap menerima hukuman. Kadet yang gagal mendapat nilai maksimal bisa terancam gagal naik tingkat, bahkan dikeluarkan dari akademi. Apalagi porsi nilai KJK sangat besar. Ujian telah usai, semua kadet dinyatakan lulus. Kini waktunya mereka meluapkan kegembiraan lewat aksi parodi. Misi kadet di KRI Dewa Ruci nyaris usai. Mereka bisa kembali ke akademi, melanjutkan perkuliahan, mewujudkan mimpi menjadi perwira Angkatan Laut Indonesia. Ruci bocor, pelayaran harus tertunda karena air terus masuk dari sisi kapal. Ini ada yang tajam dari luar, Lin. Cuma kayaknya ada yang tajam ini, Lin. Selamat pada kalian, pulang dari sini kalian akan menjadi Serma Jahat. Pertemuan kadet dengan kapal panutannya KRI Dewa Ruci berakhir di dermaga Boston awal Juli 2012. Mereka sudah berlayar selama 2 bulan bersama KRI Dewa Ruci. Meski banyak ditempa secara fisik dan mental, KRI Dewa Ruci tetap menorehkan kesan mendalam di nalar setiap kadet.
Berpisah dengan sang legenda memang bukan perkara mudah. Lautan Medan Dharma kita, di lautan kita jaya. Kadet tidak ikut melanjutkan pelayaran bersama KRI Dewa Ruci mengelilingi dunia. Mereka harus kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perkuliahan di akademi. Tugas utama kadet telah tercapai, tapi misi awak Dewa Ruci memperbaiki kebocoran kapal belumlah usai. Anggota pasukan katak menyelam untuk melihat tingkat kebocoran yang terjadi. Dari laporan dan dari foto yang dibuat oleh Kopaska dalam Najis ini, saya lihat ada geseran, yang pertama ada geseran, dan diakhiri dengan tekanan. Tekanan ini ada semacam mungkin besi atau kayu atau benda keras lainnya langsung menusuk ke lambung kapal, karena bentuk lubangnya dia tidak robek, jadi benar-benar seperti ditusuk, ces gitu seperti itu, jadi benar-benar bulat. Nah, setelah itu ketahuan lubangnya ada di situ, setelah kita perkirakan sebagainya, maka KKM segera membuat doubling dua plat sebagai langkah preventif untuk mengatasi bocor ini tadi. Jadi dia rencananya memang dari luar dan dari dalam dipres, dikasih seal biar air kedap. Nah, itu sudah dilaksanakan dan itu hasilnya sangat baik, sampai sore hari tidak ada sama sekali air menetes, kering, dan ditambah lagi oleh semen, oleh Kopaska ditambah semen. Akhirnya jadilah penahan kebocoran ini. Saya rasa bisa untuk 1 bulan, tapi kita tidak yakin apakah bisa untuk bulan-bulan berikutnya. Kebocoran sudah bisa ditangani awak Dewa Ruci, tapi pelayaran masih tersisa 3 bulan ke depan. Dewa Ruci masih harus mengarungi samudra. Komandan Dewa Ruci Letnan Kolonel Haris Bima memutuskan penambalan kebocoran harus diperkuat dengan penjelasan dari sisi dalam dan luar kapal. Saya tidak tahu sampai seberapa kuat ini jangka waktu kita melaksanakan penyumbatan dengan model seperti tadi, di press, dikasih mur. Nah, akhirnya saya ambil keputusan kita hubungi perusahaan company yang ahli dalam bidang pengelasan di bawah air maupun di dalam, di atas air. Saya rasa dengan adanya nanti selain perbaikan yang kita diperkuat dengan pengelasan oleh mereka, saya rasa itu bisa cukup mengatasi kita sampai ke Indonesia, insya Allah. Seluruh perbaikan usai saat senja tiba. Juli 2012, Dewa Ruci meninggalkan daratan Amerika, kembali ke tanah air melalui Kanada. Dewa Ruci melanjutkan pelayaran ke Saint John, Kanada, lalu menyeberangi Samudra Atlantik menuju Portugal. Dari benua Eropa, Dewa Ruci kembali ke tanah air melalui Malta, Mesir,
Oman, dan Sri Lanka. Lalu berlayar menuju Belawan. Dari Belawan, Dewa Ruci berlayar menuju Jakarta. Upacara resmi menyambut Haris Bima dan 76 awaknya saat berlabuh di pangkalan Komando Lintas Laut Militer di kawasan Tanjung Priok 11 Oktober 2012. Bin keliling dunia yang sudah dirancang awak Dewa Ruci juga disematkan dalam upacara penyambutan KRI Dewa Ruci. Dewa Ruci sudah kembali ke tanah air, tapi pelayaran belum sepenuhnya tuntas. Hampir semua kerabat dan orang terdekat awak Dewa Ruci masih menanti di Surabaya. Acaranya mau jemput ayah. Arsafin, putra pertama awak logistik Dewa Ruci, bersiap menyambut kepulangan sang ayah. Arsafin lahir saat ayahnya Amiar masih berlayar di perairan New York, Amerika Serikat. Hari yang ditunggu Arsafin dan semua kerabat dekat awak Dewa Ruci akhirnya tiba. Oktober 2012, Dewa Ruci berlabuh di dermaga Ujung, markas Komando Armada Kawasan Timur Indonesia di kota Surabaya. Penantian panjang orang-orang terdekat yang ditinggalkan berakhir setelah mereka terpisah selama 277 hari. Amiar akhirnya bisa mengejar langsung putra pertamanya, bisa menyentuh buah hatinya selama 5 bulan lebih menanti. Pelayaran keliling dunia berakhir sudah, tapi bagi awak Dewa Ruci dan prajurit TNI Angkatan Laut lainnya, sebuah akhir pelayaran merupakan permulaan, sebuah awal untuk pelayaran lain demi mengharumkan nama bangsa, demi Indonesia.